Ada salah seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Ibunya bernama seorang perempuan yang amat sangat baik, yang ketika itu semua orang memberikan hartanya, memberikan tanahnya, memberikan kebunnya. Tapi ini perempuan, dia datang menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak ada apa-apa yang bisa kuberikan. Inilah anakku. Ketika itu umurnya 10 tahun. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakan anak itu. Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, anak ini panjangkan umurnya, banyakkan hartanya. Panjangkan umurnya, banyakkan hartanya, berikan dia rezeki yang melimpah ruah. Maka anak itu menjadi pelayan Nabi SAW, menyiapkan air wudhu, membawakan sendal Nabi, menyiapkan pakaian. Khadimtun Nabi 10 sinin. Aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Maka dari uffin qattu, Nabi tidak pernah membantah, Nabi pernah marah, Nabi tidak pernah mengeraskan suara. Aku cium telapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Dialah sahabat Nabi di antara yang banyak meriwayatkan hadis bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Anas berkata, anna Arabiyan, ada seorang Arab Badui, qala, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Arab Badui itu? Matas-sa'ah. Kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, tapi Rasul justru bertanya kembali. Apa kata Rasulullah? Ma'adat talaha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Kamu yang nanya hari kiamat tadi? Iya. Ma'adat talaha. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Orang itu menjawab, hubballah wa rasulih. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Apa makna hadis ini? Menunjukkan bahwa dari dulu orang sudah penasaran kapan hari kiamat. Jangan heran kalau dulu Steven Spielberg memprediksikan kiamat 2012. Ternyata sudah 2018 tidak terjadi. Sibuk semua membahas kalender, dari kalender Maya akan mengatakan demikian. Ternyata tidak terjadi. Akan memprediksikan Al-Quran yang paling benar, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tidak ada kebatilan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Allah sudah memfirmankan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul, katakan ya Muhammad, la ya'lamuha illahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu juga dengan hadis. Nabi tidak menjawab. Karena kalau dijawab maka batallah Al-Quran. Kalau ada ustaz sekarang menceritakan hari kiamat akan segera tiba, mereka bukan pendusta, mereka bukan pembohong. Para ustaz itu difitnah. Mereka hanya berkata tanda-tandanya supaya kita bersiap siaga. Alhamdulillah, banyak yang taubat gara-gara berita hari kiamat yang diceritakan para ustaz dan ulama kita. Pahami ceramah itu dengan makna positif yang baik. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, sudah mendengar cerita tentang hari kiamat ini, saya bertaubat. Alhamdulillah. Tapi Nabi justru balik bertanya kepada orang Arab Badui ini, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, hubballah, aku cinta kepada Allah, wa rasulih, cinta kepada Rasulullah. Cukuplah itu. Tapi cinta kepada Allah tidak cukup. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bukti cinta kepada Allah, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Cinta kepada Allah, ikuti Al-Quran. Cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jangan benturkan antara Allah dan Rasul. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, supaya engkau jelaskan. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana cara teknis salat? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ada tasyahud, ada iftitah, ada i'tidal, ada salam, ada wudu. Itu semua dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu kau lakukan, anta ma'aman ahbabta, tidak penting kau pikirkan kapan terjadi hari kiamat.
Tapi yang penting bahwa engkau akan selamat karena cintamu kepada Allah dan cintamu kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada anak akan hilang dengan kematian. Cinta kepada harta, apalagi ada orang-orang yang mencintai harta hubban jamma, amat sangat cinta, over, hiper, kelebihan. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, kamu makan harta warisan sekenyang-kenyangnya. Tapi itu tak dapat menolongmu di hadapan Allah. Cinta kepada kekuasaan, berebut untuk mendapatkannya. Tapi pada akhirnya akan menjadi penyesalan yang mendalam. Tapi cinta kepada Allah membuat engkau segera datang kepada panggilan hayya 'alas shalah. Bersegera engkau sudah datang. Belum muazin mengumandangkan azan, engkau sudah duduk di masjid. Bukti cintamu kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah, memakai pakaian putih, cinta kepada Rasulullah. Menggunakan burdah, cinta kepada Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih mengesankan selain cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai ada seorang sahabat membaca, habis selesai membaca Al-Fatihah, dia baca Qul Huwallah, baru dia baca ayat panjang. Selesai baca Al-Fatihah, dia baca Qul Huwallah, baru baca ayat panjang. Seorang sahabat melapor, ya Rasulullah, ini sahabat saya membaca Qul Huwallah, baru baca ayat panjang, baca Qul Huwallah, baru baca ayat panjang. Tanya kepada dia, kenapa dia membaca Qul Huwallah? Ketika ditanya, kenapa kau baca Qul Huwallah? Inni uhibbuha, aku cinta kepada Qul Huwallah. Apa kata Nabi menjawab, sampaikan kepada dia yang cinta kepada Qul Huwallah, hubbuha illa qubbuha iyyaha adkhalahul jannah. Cintanya kepada Qul Huwallah membuat dia masuk surga. Karena cinta kepada Qul Huwallah berarti cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang menerima Qul Huwallah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sekecil itu pun memasukkan engkau ke surga, apalagi cintamu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.